Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Lutfi Palihin dengan NIM 2403010049, kelas B, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan UAS algoritma struktur. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja struktur data linked list, khususnya untuk program manajemen data mahasiswa. Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Linked list adalah struktur data yang terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung. Setiap elemen disebut node yang berisi dua bagian utama, data dan pointer ke node berikutnya. Dalam program ini, data mahasiswa terdiri dari NPM, nama, dan IPK. Mari kita mulai saja ya dengan penambahan node. Pertama, untuk menambahkan data di awal linked list, node baru dibuat, kemudian pointer next dari node baru diarahkan ke node head saat ini, dan node baru menjadi head yang baru. Untuk menambahkan data di akhir linked list, kita akan mencari node terakhir, lalu menghubungkan node terakhir dengan node baru. Dan di sini program tambah awal ya, tambah awal dan tambah akhir. Selanjutnya, untuk menghapus data mahasiswa, program mencari node berdasarkan NPM. Jika di node ditemukan, pointer dari node sebelumnya diarahkan ke node setelah node yang dihapus, sehingga node tersebut terlepas dari rantai linked list. Nah, ini dev hapus NPM. Untuk mencari data mahasiswa, kita iterasi node satu persatu hingga NPM yang dicari ditemukan. Jika tidak ada, maka program memberi pesan bahwa data tidak ditemukan. Untuk menampilkan semua data, kita menelusuri dari head hingga node terakhir dan menampilkan setiap NPM, nama, dan IPK mahasiswa. Nah, di sini saya menggunakan dep cari NPM dan dep tampilkan. Dan di sini saya langsung kerjakan. Kita di sini coba run ya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya, dan kita masukkan satu tambah data awal dan NPM-nya 123, namanya Faisal, IPK-nya 3,7. Terus kita masukkan data akhir, NPM-nya 098, namanya Palihin, terus IPK-nya 3,8. Nah, di sini kemudian kita tampilkan data, maka terlihat dua mahasiswa yang sudah dimasukkan. Tampilkan data. Nah, di sini keluar NPM beserta nama dan IPK-nya dengan dua mahasiswa ini. Terus bagaimana cara menghapus data? Nah, di sini menghapus datanya, kita hapus saja yang NPM Faisal ya. Di sini 123. Nah, di sini kan sudah data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya saya hapus mahasiswa dengan NPM. Oh, sudah 123. Dan di sini kita cari sesuai NPM sesuai data ya.
5 set, masukkan npm 098. Nah, di sini data ditemukan satu mahasiswa saja. Dan akhirnya kita bisa keluar opsi menu keluar. Masukkan 6. Nah, itulah cara kerja linked list, mulai dari penambahan node, penghapusan node, pencarian, hingga menampilkan data mahasiswa. Mungkin begini saja dengan penjelasan nomor soal 1 ya. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2. Di sini menjelaskan tentang algoritma pencarian, yaitu binary search, serta menampilkan contoh implementasi programnya. Binary search adalah algoritma pencarian yang sangat efisien, digunakan untuk mencari sebuah nilai dalam array yang sudah terurut. Prinsip kerjanya adalah dengan membagi dua data setiap kali, lalu mengecek apakah nilai yang dicari berada di tengah, di kiri, atau di kanan. Langkahnya seperti ini. Pertama, kita tentukan dua indeks low dan indeks pertama low dan indeks high yang terakhir. Terus lalu kita hitung mid yaitu indeks tengah, low tambah high garis miring 2. Jika nilai di tengah sama dengan yang dicari, maka pencarian selesai. Jika nilai di tengah lebih kecil dari target, berarti kita lanjutkan pencarian ke sebelah kanan. Jika lebih besar, kita lanjut ke sebelah kiri. Proses ini terus diulang sampai ketemu atau sampai datanya habis. Sekarang kita lihat program yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan depth binary search target dan indeks pertama low dan indeks terakhir high. Fungsi ini menerima dua input, R yaitu array yang sudah terurut, dan target yang itu nilai yang ingin dicari. Terus di bagian bawah program, data ini ada 3, 6, 8, 11, 15, 20, 25. Terus untuk menampilkan hasilnya, kalau ditemukan kita tampilkan listnya, kalau tidak kita beri pesan bahwa tidak ada ditemukan. Oke, kita run saja. Nah, kita cari nilai yang ingin cari. Nah, di sini misal 11. Nah, di sini data ditemukan pada indeks ketiga. Karena bilangannya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah penjelasan singkat mengenai algoritma binary search dan contoh implementasinya dalam Python. Dan lanjut, saya menjelaskan soal nomor 3, yaitu yang namanya selection sort, algoritma pengurutan. Jadi gimana sih kerja selection sort? Kita bakal cari angka yang paling kecil dari daftar, terus tukar sama angka yang paling depan. Habis itu kita ulang lagi prosesnya dari sisa elemen yang belum diurutkan, dan terus gitu sampai semuanya rapi dan yang terkecil sampai terbesar. Misalnya kita langsung saja run. Nah, kita misalnya punya data 4, masukkan 4. Nah, di sini elemen ke-1 7, 3, 9, 1. Nah, sesudah
di run atau di enter ya, array yang sebelum diurutkannya 7391, array yang setelah diurutkan secara ascending yaitu yang sudah terurut 1379 dari terkecil yang terbesar. Nah, kita sekarang lihat programnya. Di sini saya menggunakan depth selection sort r and sama dengan l len dan r. Di bagian ini kita cari indeks dengan nilai terkecil lalu tukar dengan elemen posisi i. Terus pengenta di sini pengguna akan diminta untuk masukkan beberapa jumlah data yang sudah kita langsung di run saja tadi. Setelah itu kita tampilkan array yang sebelum diurutkan, ya ini print array yang sebelum diurutkan. Lalu kita panggil fungsi selection sort r buat urutkan dan cetak hasilnya dengan print array setelah diurutkan secara ascending. Oke, jadi itu penjelasan singkat tentang selection sort dan contoh programnya yang mudah dipahami dan cocok buat belajar dasar-dasar algoritma sorting. Makasih yang sudah nonton. Jangan lupa dicoba sendiri ya biar makin paham. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.